Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan hari yang mulia ini serta di tempat yang mulia ini, mari bersama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan iman dan Islam. Dengan kenikmatan iman dan Islam, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari yang mulia dan di tempat yang mulia inilah kita masih dapat menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga ibadah sholat kita, ibadah-ibadah yang lain kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua kalinya tidak lupa marilah kita senantiasa sanjungkan salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minazulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah kita senantiasa bisa istiqomah, bisa berlanjut sampai dengan akhir hayat kita. Kita tidak meninggalkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia yang tidak ada lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti luas, ibadah adalah segala aktivitas kita, rutinitas kita, apabila didasarkan ikhlas karena Allah, maka bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita datang ke kantor ini dalam rangka mencari nafkah untuk kebutuhan anak dan istri. Kalau mencari nafkah itu didasarkan ikhlas karena Allah, maka menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah dalam arti yang singkat ataupun dalam arti yang khusus adalah ibadah kita pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut sebagai ibadah mahdoh. Ibadah sholat 5 waktu, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ibadah haji ke Baitullah, ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang disebut sebagai ibadah mahdoh, ibadah yang harus kita laksanakan ketika kita sudah diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita sudah tahu bahwasanya diri kita sebagai umat manusia hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalankan perintah Allah dan tinggalkan segala
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, itulah hakikat takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai umat manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik melakukan keburukan maupun melakukan kebaikan, baik itu melakukan perbuatan ibadah maupun perbuatan dosa, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Berbuat baik dan kebajikan di hadapan sesama umat manusia dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat manusia. Sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menyesal kelak. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dan rugilah bagi orang yang senantiasa tidak pernah ingat kepada Allah, senantiasa melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah, sangatlah rugi. Dan sebelum ajal menjemput, sebelum kematian datang pada diri kita, jalankan perintah Allah dan tinggalkan segala larangan Allah. Lalu apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak nanti untuk mempertanggungjawabkan kita semasa hidup di dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazallu qaddama abdu yaumal qiyamah hatta yus'al li arba'ati." Tidak akan bergerak kaki seorang hamba nanti sebelum mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. 4 perkara atau 4 pertanyaan inilah yang mewakili semasa hidup di dunia, yang mewakili ibadah kita, mewakili rutinitas kita, aktivitas kita. Semua akan ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, wa an umrihi fima abnahu. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang umur kita. Umur yang Allah berikan kepada kita lebih banyak digunakan untuk beribadah atau lebih banyak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai masa balik sampai dengan akhir hayat kita, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah bagi yang sudah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan umurnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi manusia yang sudah diberikan umur oleh Allah tetapi hanya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah seburuk-buruk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur panjang tetapi umurnya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya digunakan untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik dan kebajikan di hadapan sesama umat manusia. Itulah sebaik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu juga sebaliknya, wasarrun nas man tulla umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberikan umur panjang tetapi dia buruk amalnya. Umurnya sih panjang, sampai 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun, tetapi umurnya hanya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seburuk-buruk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita ingin dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang terbaik, sebaik-baik manusia, pergunakan umur kita di hadapan Allah
maupun berbuat baik dan kebajikan di hadapan sesama umat manusia. Itulah sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tergolong hambanya Allah, hamba yang terbaik di hadapan Allah, sehingga mampu dan bisa menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kembali kepada kita, wa an ilmihi fima fa'alahu. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang ilmu yang kita miliki. Ilmu yang kita punya semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan? Dimanfaatkan di jalan Allah atau dimanfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang banyak orang, banyak para ulama, banyak orang yang berilmu, justru ilmunya itu untuk menjerumuskan orang lain, untuk mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Seorang ulama ahli ulama, dia mengatakan yang benar itu salah dan yang salah itu benar demi kepentingan pribadi dan golongannya. Membolak-balikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya benar padahal itu salah. Dan itulah ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seburuk-buruk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun ilmu kita tidaklah banyak, manakala digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan untuk sendirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk orang lain, itulah sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikaruniai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kalinya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kembali kepada kita, wa an malihi fi maktasabahu wa fi ma anfaqahu. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang mal kita, tentang harta kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang harta kita, Allah akan bertanya kepada kita tentang dua perkara, fi maktasabahu wa fi ma anfaqahu. Dari mana harta itu kau dapatkan dan kemana harta itu kau belanjakan. Ketika kita mampu mencari harta yang halal, digunakan dengan jalan yang halal, itulah sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi celakalah barang siapa yang mencari rezeki dengan jalan yang haram, dengan jalan mencuri, dengan jalan korupsi, dengan jalan menipu. Walaupun kita gunakan dengan jalan kebaikan, maka akan menjadi dosa bagi pelaku itu sendiri. Itulah seburuk-buruk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita senantiasa cari harta kita dengan jalan yang halal, dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencari harta yang haram untuk mencukupi anak dan istri. Sama saja kita membawa anak keluarga kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang artinya apa? Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk mencari mal, untuk mencari harta yang halal saja, supaya kita selamat di dunia sampai menuju alam akhirat. Itulah sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kita harta yang halal, harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kalinya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kembali kepada kita, wa an jismihi fima ablahu. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita, Allah akan bertanya kepada kita tentang jasad kita. Tangan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mata kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak untuk berjalan di jalan Allah atau lebih banyak untuk berjalan di maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mulut kita yang tidak mampu dan tidak bisa menjawab ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita. Coba kita perhatikan satu ayat di dalam Quran surat Yasin ayat 65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti, pada hari ini telah aku tutup mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka lah yang akan berbicara, serta kaki-kaki mereka yang akan dimintakan pertanggungjawaban semasa hidup di dunia. Lebih banyak digunakan untuk beribadah atau lebih banyak digunakan untuk maksiat kepada Allah. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana fil Qur'anil Karim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salam